Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pembacaan Al-Quran yang diantaranya yaitu nun sukun, mim sukun, dan lam jalalah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ali Haji Pambudi, nomor absen 2 dari kelas 12 berangkat. Selanjutnya saya adalah Angsana Jihad Arya Kusuma, absen nomor 5 dari 12 MIPA 4. Selanjutnya saya Visena Rajasa dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 8. Selanjutnya saya Faizal Anas, absen 14 dari kelas 12 MIPA 4. Saya Dosi Gandara dari kelas 12 MIPA 4, absen 11. Saya Farad Bramanda Purnama Dita Dewanta dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 13. Nama saya Visena Rajasa dari kelas 12 MIPA 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ijaz syafawi. Ijaz syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian ijaz artinya menyamarkan DNA syafawi adalah bibir. Ijaz syafawi adalah salah satu hukum tajwid mim mati jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum mim mati ini atau dikenal dengan ifa syafawi dan idgham mimi atau idgham mutaman silih. Kemudian cara membaca ijaz syafawi adalah dengan menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut tertutup. Kemudian contoh atau dari huruf ijaz syafawi adalah alif, ta, sa, jim, ta, qaf, dal, zal, ro, sya, sin, shin, shad, dot, to, sho, ain, goin, fa, qaf, kaf, lam, nun, ha, wa, dan ya. Kemudian contoh ijaz syafawi adalah humna, sebab mim bertemu dengan nun. Kemudian kul na'am wa antum, sebab mim bertemu dengan wa. Sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan kepada teman saya. Perkenalkan nama saya Ali Haji Pambudi, ingin menjelaskan tentang idgham diguna. Pertama-tama, pengertian idgham diguna secara bahasa yakni guna berarti dengung, dan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasdidkan. Cara membaca idgham diguna ada 4, yakni ya, mim, nun, waw, atau biasa disingkat dengan yang nu. Panjang bacaan idgham diguna yakni 1 sampai 5, 1 sampai 1,5 alif, atau sekitar 2 sampai 3 harakat. Idgham diguna juga disebut dengan idgham ma'al guna, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun disukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat. Berikut contoh hukum bacaan idgham diguna ma'al guna atau ma'al guna. 1. Contoh nun, sukun, dan tanwin bertemu ya. Liman yaro, cara membacanya limai yaro, an yatubu. Selanjutnya idgham bila guna, artinya melebur tanpa dengung, atau maksudnya memasukkan huruf mim, nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu huruf ro dan la. Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku apabila nun mati atau tanwin serta huruf tersebut tidak ada dalam satu kata. Contohnya, tulisannya ladunka, tetapi dibaca miladunka. Tulisannya alifun 5, tetapi dibaca latiful 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ali Haji Pambudi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan izhar halqi. Hukum baca izhar halqi wajib terang atau jelas dan tidak boleh berdengung. Izhar halqi ataupun juga tanwin. Lalu sesudahnya bertemu dengan huruf hijaiyah. Contoh wa amanahum bil khawf pada surat Al-Quraish ayat 4, atau
Fasholli lirabbika wanhar, Al-Kautsar ayat 2. Lalu selanjutnya ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki artinya adalah menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun ataupun juga tanwin. Contohnya adalah Quran surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Lalu selanjutnya juga ada di surat Al-Falaq ayat 2 yang bunyinya min syarri ma khalaq. Lalu selanjutnya ada hukum bacaan iqlab. Hukum bacaan iqlab yaitu salah satu bagian dari hukum bacaan nun mati atau tanwin. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan iqlab terjadi ketika ada nun mati atau nun sukun ataupun juga tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, Mbak. Salah satu dua di antara contohnya adalah surat Al-Bayyinah ayat 4. Min ba'di ma jaa. Lalu ada juga di surat Al-Baqarah ayat 18. Tummun bu'mun. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah hukum ilmu tajwid yang tergolong dalam bacaan mim mati. Secara harfiah, ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamarkan, sedangkan syafawi memiliki arti bibir. Dengan demikian, bacaan yang dapat dikatakan ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Contoh ikhfa syafawi. Bama sohibukum bimajnun. Dan selanjutnya hukum bacaan idgham mimi. Hukum bacaan idgham mimi merupakan hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mim yang mempunyai harokat fathah, kasrah, dhammah, dan tanwin. Idgham mimi dibaca dengan mendengung huruf hijaiyah, mimnya jelas dan mengalun kurang lebih sekitar 2-3 harokat alif hingga 1-2 alif. Pengertian idgham mimi menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan atau meleburkan. Sedangkan selain artinya dua huruf yang serupa atau kembar. Menurut istilah ilmu tajwid, idgham selain adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasdid. Contoh idgham mimi. Min warawihim muhin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farel BPD dari kelas 12 MIPA 4 ingin menyampaikan tentang lam jalalah. Lam jalalah adalah huruf lam yang ada pada kalimat Allah. Jika kalimat Allah dirangkai dengan kalimat lain, maka akan menimbulkan hukum bacaan atau cara membaca dan hukum bacaan lam jalalah apabila dirangkai dengan kalimat lain ada dua hukum bacaan, yaitu takfif dan tanwin. Lam jalalah dibaca takfif apabila didahului oleh huruf yang bertanda fathah atau dhammah. Contohnya qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, abdullah, wa rahmatullah. Lam jalalah dibaca tanwin apabila didahului oleh huruf yang bertanda baca kasroh. Contohnya fi dinillahi abada. Tafwid artinya tebal, tarwik artinya tipis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.